Shalom, puji Tuhan. Jumpa kembali pada kesempatan ini. Maka saudara-saudara, saya mau mengajak atau saya mau berbagi. Dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-19, Amsal Sulaiman 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Lebih baik orang miskin daripada seorang pembohong. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, judul renungan kita adalah memiliki kesetiaan. Berbicara tentang kesetiaan, ada banyak hal yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan dari kesetiaan itu sendiri, yaitu ketekunan dan kesabaran. Salomo menyadari bahwa kesetiaan sungguh sangat berharga, bernilai tinggi melebihi kekayaan. Namun tidak mudah menemukan sifat setia dalam diri seseorang. Amsal 20 ayat 6. Banyak orang yang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki agar kita memiliki kesetiaan. Ya. Ketekunan, kalau kita mau setia, mari kita mau tekun. Kalau kita mau tekun, kita memiliki kesabaran. Setia dalam segala hal. Saudara-saudara, kita harus bersyukur karena kita ada dalam Tuhan. Kita bersyukur karena mungkin di gereja lokal kita dipercaya untuk ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin kita dipercaya ya, sebagai pelayan, mungkin tidak besar. Tapi saudara lakukan itu dengan tanggung jawab. Ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sukacita di hadapan Allah. Artinya kita memiliki kesetiaan di sini. Ketekunan, kesabaran. Kenapa perlu ketekunan dalam kesetiaan? Karena saudara-saudara, banyak sekali godaan, banyak sekali yang melemahkan kita sehingga kita nggak tekun. Ya. Ketika kita mau berjalan melayani Tuhan, kadang-kadang kita mengalami orang-orang yang mungkin barangkali enggak ada yang enggak suka dengan kita. Kita mental kita mulai berantakan. Sehingga kita tidak sabar, kita tinggalkan kepercayaannya. Itu kan cuman kolektan, penerima kolektan, petugas kolektan, penerima tamu. Itu kan cuman anggota atau sebagai pimpinan pemuda, sebagai pimpinan sekolah minggu, dan lain-lain. Padahal itu bernilai itu loh saudara. Ya. Kesetiaan itu Sulaiman berkata bahwa itu punya nilai yang tinggi. Mungkin di manusia itu dipandang sebelah. Tetapi Tuhan itu yang melihat kita, kesetiaan kita, komitmen kita. Maka Tuhan bilang, engkau setia dalam perkara kecil, aku akan berkati engkau dalam perkara besar. Ya, ada orang setia dalam perkara besar, tapi kecil enggak. Dipercaya, itu loh. Ya, saudara-saudara. Nah, untuk mencapai perkara-perkara besar dan menikmati janji-janji Tuhan, tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan sebuah usaha keras dan berjuang, sama dengan juga kita dalam melayani. Ambil bahagia, dipercaya. Kita sudah tahu firman Tuhan. Jangan mengingkari firman yang kita tahu. Jangan mengingkari saudara-saudara kepercayaan yang diberikan kepada kita. Mari kita berjuang. Tuhan berikan kita kekuatan dan kemampuan. Ya saudara. Ya, dibutuhkan sebuah usaha keras berjuang. Mempertahankan iman. Ya.
menjalankan kepercayaan yang dipercayakan Tuhan melalui gembala setempat dalam hidup kita. Ya. Namun semuanya itu berawal dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Bagaimana Tuhan mau berkati kita, hal sederhana pun kita tidak lakukan, kita tidak bertanggung jawab. Dan dari situlah akan terlihat apakah kita setia atau tidak. Mungkin kita akan berkata, mungkin perasaan kita berkata, oh saya setia. Tapi setia, saudara-saudara, mari kita kembali berkaca pada firman Allah. Setia dalam perkara kecil. Nah, kita berkaca, kita setia atau tidak. Apa yang dipercayakan kepada kita. Bagi Tuhan tidak sulit untuk memberkati kita. Tetapi Dia ingin melihat sejauh mana kita setia kepadanya. Sejauh mana. Keberhasilan adalah akibat daripada kesetiaan. Firman Tuhan menyatakan apabila kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kita perkara yang besar. Dan apabila kita tidak benar dalam perkara yang kecil, maka kita juga tidak benar dalam perkara yang besar. Maka dari situlah 1 Timotius 6 ayat 11. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Mari kejar keadilan. Saudara sudah adil dengan Tuhan melalui apa yang dipercayakan kepada kita. Ibadah, kesetiaan. Kesetiaan tidak mengenal musim dan waktu. Dalam keadaan apapun, mari kita setia kepada Tuhan. Kita harus memiliki mental Kristus, prajurit Kristus. Ya, saudara dalam kasih Tuhan. Apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, mari kita lakukan itu dengan penuh kesetiaan. Walaupun di masa-masa sekarang banyak orang Kristen yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Banyak. Karena penderitaan barangkali, sakit penyakit, masalah keuangan, jabatan atau jodoh, mereka mulai meninggalkan pelayanan, mulai meninggalkan keyakinan, bahkan meninggalkan kepercayaan yang dipercayakan, mengabaikan. Mereka tidak rasa berdosa. Mereka tinggalkan itu, mereka tidak merasa bahwa mereka keliru. Tapi pada kesempatan ini, jangan kita malas. Tapi kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan ada yang sampai menyangkal imannya. Daud pun berkata dalam Mazmur pasal 12 ayat 2. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Daud katakan itu. Kalau kita tidak setia, kalau kita, saudara-saudara, tidak memiliki lagi kesetiaan, maka kita adalah termasuk yang menggenapi firman Tuhan apa yang dikatakan oleh Daud. Orang-orang setia di antara anak-anak manusia telah lenyap. Perihal kesetiaan, Tuhan Yesus telah memberi teladan kepada kita. Meski harus mengalami penderitaan, kesetiaannya terhadap Bapa tidak pernah berubah. Kesetiaan saudara dan saya, mari jangan sampai berubah. Bagaimana kesetiaan saudara? Sudah berubahkah oleh karena situasi dan kita punya alasan secara logika masuk akal? Jangan berubah. Jangan berubah. Jangan tinggalkan kepercayaan yang diberikan kepadamu. Tuhan mau pakai kita. Bahkan kita rela mati di atas kayu salib. Kita bahkan rela Yesus mati di kayu salib. Bagi keselamatan manusia. Hendaklah engkau setia sampai mati.
dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10 bagian. Jadi saudara-saudara dalam kasih Tuhan, kalau dulu engkau punya memiliki kesetiaan, komitmen, begitu luar biasa semangatmu, mari kembalilah. Kembalikan itu. Katakan, Tuhan, saya lemah. Saya mau setia. Apa yang engkau percayakan melalui pelayanan yang diberikan oleh hamba atau gembala kepada. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita. Kita adalah orang yang berbau harum di hadapan Allah. Manakala kita kuat dan setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.